Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang sedikit tips jasa pendirian CV perusahaan murah. Simak terus videonya ya sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Misbah di channel Legalitas Sultan. Di video ini saya akan memberikan beberapa tips mencari jasa pendirian CV murah. Jasa pendirian CV perusahaan yang murah. Kata murah ini tergantung dari perspektif masing-masing. Misal punya uang 1 miliar, keluarkan uang 1 juta, itu nggak ada apa-apanya misalnya. Atau juga bisa sebaliknya, kalau lagi nggak punya uang tapi harus ngeluarin uang 1 juta, itu terasa berat. Nah, murah yang pertama itu biasanya kualitas barang atau jasa itu kurang baik. Misalnya tidak bisa konsultasi, sulit dihubungi, atau susah diteleponnya, lama balas chatnya, kerjaannya kadang asal ya. Nah, yang kedua itu murah itu bisa jadi biasanya penawaran paketnya itu nggak lengkap. Misal yang ada itu hanya akta dan SK-nya, sedangkan NPW dan NIB-nya belum. Sedangkan untuk membuat NPWP dan NIB itu butuh waktu, yang seharusnya dengan menggunakan waktu itu kalian bisa mengerjakan tugas yang lebih penting, atau kalian bisa deal proyek yang lebih besar nilainya misalnya. Yang ketiga itu murah kadang dekat dengan resiko penipuan. Beberapa waktu lalu ya, ada klien menghubungi saya. Dia menanyakan tentang gimana caranya buat CV, terus berapa biayanya. Setelah saya jelaskan, dia ternyata sudah buat ke orang yang sebelum dia chat ke saya. Nah, dia nanyain ini betul atau enggak gitu ya prosesnya. Ternyata dia udah, emang harganya murah dan saya bilang itu tidak masuk akal. Nah, dia nggak ngecek, akhirnya udah DP, terus orangnya ini dihubungi sulit ya, menghilang gitu aja. Nah, yang terakhir, murah itu bukan termasuk mindset orang sukses ya, karena murah ini bisa jadi melambangkan uang kita sedikit. Jadi ketika mindset kita uang sedikit ini, semesta merespon bahwa uang itu sulit didapat, sehingga kita harus bekerja keras. Padahal untuk menghasilkan uang itu tidak harus bekerja keras. Oke, tips dari saya itu adalah yang pertama itu kalian bisa melakukan riset. Kalian riset tempat atau jasa, atau langsung ke notaris yang lebih murah itu di mana aja gitu. Kalian cari satu persatu, kalian bisa tanya-tanya dulu, karena nanya-nanya juga kan gratis, nggak harus bayar. Nah, nanti kalian bisa bandingin antara notaris ini dengan yang ini, jasa yang satu dengan jasa yang lain. Itu kekurangannya di mana, dari harganya atau dari layanannya. Kalian bisa menilai sendiri nanti setelah kalian merisetnya. Itu hanya meriset ini butuh waktu, jadi kalian harus menyediakan waktu khusus untuk meriset ini. Yang kedua, cari tahu paket yang ditawarkan itu seperti apa, karena biasanya beda paket itu beda biaya, ada yang lengkap atau ada yang cuma nawarin akta dan SK-nya aja misalnya. Yang ketiga yaitu adalah tanyakan adakah biaya yang timbul di kemudian hari. Jangan sampai kita udah buat, ternyata ada biaya lain yang tidak termasuk di dalam biaya yang ditawarkan. Yang keempat, jangan tergiur harga murah, tapi perhatikan kualitas layanan dan legalitasnya gimana. Jadi kalian pada saat kalian bertanya, mungkin kalian bisa merasa pelayanannya ini kurang baik, jutek atau gimana gitu. Kalian merasa dihargai atau tidak saat ketemu. Itu bisa menjadi final keputusan kalian dalam memakai jasa atau notarisnya. Oke, beberapa langkah dan tips untuk membuat CV perusahaan kalian dengan cara yang murah namun tetap terjamin legalitasnya. Jika kalian butuh bantuan lebih lanjut atau ingin konsultasi gratis, jangan ragu untuk menghubungi kami di Legalitas Sultan, dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Untuk informasi menarik lainnya tentang legalitas bisnis,
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.